Ini saya akan melakukan demo untuk pengajuan form SKA dengan jenis form E. Sini kita klik buat baru, lalu di sini terdapat beberapa pilihan tipe form yang akan diajukan. Saya akan coba mengajukan dengan jenis tipe form E. Lalu klik pilih. Untuk form E di sini terdapat jenis e-form dan konvensional, di mana penanda dari e-form atau konvensional itu terdapat pada negara tujuan atau country pada form consign. Untuk e-form ditandai dengan negara tujuan Cina, lalu untuk konvensional ditandai dengan negara tujuan non-Cina. Jadi untuk e-form ini hanya mengakomodir jika negara tujuannya hanya Cina. Lanjut kita isi beberapa form atau beberapa inputan pada form header. Sini saya akan input atau mengajukan permohonan dengan negara tujuan Cina atau e-form. Lalu jika dirasa semua inputan sudah sesuai atau sudah benar, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Jika data sudah tersimpan, maka tab goods, constructor, dan upload pendukung akan terbuka. Selanjutnya kita akan isi data goods. Jika dirasa semua inputan atau semua data sudah terisi dan sudah sesuai, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save goods. Lalu jika data sudah tersimpan, maka akan muncul pada tabel good list. Lalu bagaimana untuk melakukan editing atau merubah data goods yang sudah kita tambahkan? Di sini terdapat dua icon pada kolom option yang bisa digunakan untuk melakukan edit data goods dan penghapusan data goods yang sudah ditambahkan. Lalu langkah selanjutnya masuk ke tab constructor. Tab constructor di sini sebagai opsional yang bisa digunakan oleh eksportir untuk mengisi data constructor atau format yang nantinya bisa di-download cetakan dari hasil inputan constructor di sini, yang nantinya file atau PDF yang sudah diupload, yang sudah di-download tersebut diuploadkan pada tab upload pendukung, yaitu constructor. Namun jika eksportir mempunyai format tersendiri terkait dokumen constructor, maka untuk tab constructor di sini bisa dihiraukan dan upload dokumen constructor sesuai format dari eksportir itu sendiri. Lanjut kita coba penginputan atau
upload beberapa dokumen pendukung. Dokumen pendukung di sini terdapat beberapa dokumen yang memang wajib di-upload dan tidak. Lalu terdapat satu dokumen yang memang bisa di-upload menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan yang diajukan atau terbit. Dokumen yang bisa disusul itu yaitu dokumen BL. Namun jika dalam waktu 10 hari kerja dokumen BL tersebut tidak di-upload, maka otomatis perusahaan tersebut atau akses dari perusahaan tersebut akan diblokir by system selama belum upload dokumen BL tersebut. Jika dokumen pendukung sudah diupload semua dan sudah sesuai, silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Lalu terdapat konfirmasi terkait nilai FOB USD pada goods dan nilai FOB USD pada invoice dan PEB yang akan menjadi acuan IPSKA untuk melakukan approval permohonan yang diajukan. Lalu selanjutnya kita kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini terdapat satu permohonan dengan jenis form E, di mana yang barusan tadi kita inputkan. Lalu silakan untuk dilihat data detailnya dengan menekan pada baris permohonan tersebut. Nanti akan muncul detail dari perusahaan beserta data goods yang diajukan. Lalu bagaimana cara melakukan editing atau merubah data pada permohonan yang sudah tersimpan namun belum terkirim ke IPSKA. Di sini terdapat fitur edit permohonan pada kolom aksi, di mana icon ini bisa digunakan untuk melakukan perubahan data sebelum permohonan tersebut dikirim ke IPSKA. Lalu jika dirasa data yang akan diajukan sudah sesuai, maka silakan eksportir untuk melihat cetakan terlebih dahulu sebelum permohonan tersebut dikirim ke IPSKA. Lihat pencetakan ini digunakan untuk mengecek kembali kesesuaian data yang akan diajukan. Kita coba melihat pencetakan dan menekan tombol lihat pencetakan pada kolom aksi dan pilih belangko kosong. Nah, di sini eksportir silakan untuk mengecek kembali data pada permohonan yang akan diajukan, di mana cetakan ini yang nantinya sebagai hasil akhir atau output akhir dari pengajuan form E yang bisa digunakan oleh eksportir. Jika dirasa data pada cetakan ini sudah sesuai atau sudah oke, maka silakan dilanjutkan dengan menekan tombol checklist untuk mengajukan permohonan atau mengirim permohonan ke IPSKA. Namun jika dirasa terdapat data yang belum sesuai atau masih kurang, silahkan diedit atau dirubah kembali data permohonannya dengan menekan tombol edit permohonan. Ini kita coba mengirim permohonan tersebut ke IPSKA. Dapat konfirmasi ulang terkait FOB USD pada goods, pada invoice, dan pada PEB. Kita lanjut, lalu terdapat konfirmasi data terkait e-form untuk jenis form E dengan negara tujuan Cina. Lalu terdapat beberapa informasi terkait data goods dan informasi lainnya. Di sini karena kita mengajukan form E dengan negara tujuan Cina, maka bisa disebut itu termasuk jenis e-form yang nantinya permohonan tersebut akan dikirim ke INSW. Maka terdapat dua pilihan, yaitu mengisi serial blanko dan
memilih checklist data untuk menggunakan electronic form. Di sini kita checklist data bagi penanda bahwa form A itu electronic form. Lalu maka inputan serial belangko di sini akan disable atau tidak bisa diinput. Kita kirim ke IPSCA. Terdapat notifikasi berhasil mengirim permohonan SKA. Tinggal menunggu proses approval dari sisi IPSCA, maka selanjutnya saya akan mencoba login sebagai sisi IPSCA untuk melakukan approval pada permohonan yang barusan kita kirim. Untuk melakukan approval permohonan, di sini terdapat pada menu permohonan SKA, daftar permohonan SKA. Nah, di sini terdapat satu data dengan jenis form yaitu form E, di mana form E ini termasuk e-form dengan negara tujuan Cina yang ditandai dengan baris berwarna hijau. Lalu silakan untuk dilihat detail datanya dengan menekan pada baris permohonan tersebut. Lalu kita lanjut proses permohonan dengan menekan tombol checklist. Setelah permohonan berhasil disetujui atau berhasil diterima, maka langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen daripada permohonan yang diajukan. Silakan diklik kembali pada baris data tersebut untuk melihat detail data dari permohonan yang diajukan, dan untuk melihat lebih detail data permohonannya bisa dilihat dengan menekan tombol lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa data atau informasi dari permohonan yang diajukan. Terdapat data header, data goods, data constructor, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Lalu jika dirasa data sudah sesuai atau tidak ada yang kurang, maka silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Namun jika terdapat data yang masih salah atau memang belum sesuai, silahkan ditolak dengan menekan tombol penolakan, lalu isi keterangan penolakan sesuai kekurangan data tersebut. Lalu saya coba setujui. Nah, di sini terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB, di mana nilai FOB ini akan menjadi acuan eksportir, akan menjadi acuan IPSCA untuk melakukan approval permohonan ini. Kita lanjut. Setelah dilanjut, di sini akan masuk kepada proses penomoran, di mana penomoran SK ini dilakukan generate by system dan tidak bisa dirubah. Namun untuk tanggal SKA di sini bisa disesuaikan oleh IPSCA sesuai kebutuhan atau aturan. Lalu untuk penanda tangan bisa dipilih sesuai pilihan yang ada. Namun jika dirasa semua data yang memang semua inputan yang memang wajib sudah terisi semua, maka silahkan disimpan. Setelah disimpan akan muncul terkait konfirmasi data dari data goods yang diajukan pada permohonan tersebut. Lalu lanjut kepada proses approve. Terdapat notifikasi data berhasil disetujui. Lalu kita tinggal melihat data tersebut dari sisi eksportir dan dicek ke INSW apakah data tersebut sudah ada atau belum. Untuk melihat permohonan yang memang sudah di-approve oleh IPSCA bisa dilihat pada menu tracking SKA. Di sini kita cari
berdasarkan tanggal input atau tanggal pengajuan. Terdapat satu form E yang barusan kita input atau kita ajukan. Lalu untuk melihat form ini apakah sudah terkirim ke INSW atau belum, bisa dilihat pada log permohonan. Jika terdapat keterangan kirim INSW, maka permohonan tersebut sudah terkirim ke INSW. Atau untuk melihat data permohonan sudah terkirim ke INSW, bisa dicek juga pada website INSW sendiri. Bisa diklik data permohonannya untuk melihat detail data, dan silakan dicek kembali cetakan atau output terakhir dari pengajuan form E tersebut dengan menekan icon pencetakan lalu pilih belangko kosong. Ini adalah output terakhir dari pengajuan form E yang bisa digunakan oleh eksportir. Sekian untuk demo terkait pengajuan form E. Terima kasih.